Untuk menelisik lebih jauh mengenai patilasan Prabu Siliwangi, tentunya ada beberapa lokasi yang dianggap masyarakat Sunda menjadi tempat bersemendinya Prabu Siliwangi di masa kerajaan Pajajaran. Seperti salah satunya Goa Cukang Lemah yang diduga menjadi peninggalan zaman Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Goa Cukang Lemah sendiri berada di areal sebuah perkebunan Sukamaju yang berada di Desa Warnajati, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam sejarah penemuan Goa Cukang Lemah, goa tersebut dulu ditemukan oleh warga setempat bernama Adung yang saat ini telah meninggal dunia. Bahkan setelah menemukan Goa Cukang Lemah pada saat itu, almarhum Adung konon katanya juga dikenal sebagai juru kunci beberapa goa di seputaran Goa Cukang Lemah, seperti Goa Cikahuripan dan Goa Nangsi. Dalam kepercayaan masyarakat Sunda, Goa Cukang Lemah memang dipercaya sebagai tempat patilasan bagi Prabu Siliwangi. Konon, dalam pemberitaan yang beredar bahwa goa ini dipercaya sebagai jalan penghubung menuju ke beberapa tempat seperti Batu Karut, Pelabuhan Ratu, hingga menembus sampai ke daerah Banten. Melihat hal tersebut tentunya di luar nalar dan logika akal manusia. Bagaimana bisa sebuah goa bisa menembus ke beberapa lokasi yang lumayan jauh, berpuluh-puluh hingga beratus-ratus kilometer jauhnya? Namun, apa daya, hal-hal mistik hingga mitos sudah sangat besar dipercaya oleh masyarakat setempat. Dan untuk mengetahui bagaimana mengenai lokasi Goa Cukang Lemah yang dinilai sebagai patilasan Prabu Siliwangi, tim konon katanya pun bergegas menuju lokasi untuk mengeksplorasi kondisi goa saat ini hingga mencari kebenaran atas mitos-mitos yang beredar di sana. Oke pemirsa, sekarang saya berada di lokasi Goa Cukang Lemah yang dipercaya sebagai tempat dari petilasan Eyang Prabu Siliwangi. Di sini banyak mitos yang beredar. Salah satunya yaitu konon katanya di sini memiliki banyak sekali cabang untuk menuju ke tempat lain. Contohnya ke Pelabuhan Ratu, ke Batu Karet, bahkan sampai ke Banten. Memang kalau mengikuti logika manusia itu tidak mungkin ya, karena di sini kita lihat memang di situ saya lihat ada lubang sih sebenarnya. Ada lubang. Cuma kalau mengikuti logika manusia, tidak mungkin gua sekecil ini memiliki jalan menuju langsung ke Banten atau ke Pelabuhan Ratu, karena jaraknya itu berpuluh-puluh kilometer dari sini. Seperti kita lihat juga di atasnya masih bebatuan, masih banyak bebatuan yang masih alami. Saya lihat masih, menurut Kuncan di sini juga masih jarang orang datang ke daerah ini. Tapi ada juga yang beberapa datang untuk melakukan ritual. Saya akan mencoba lebih ke dalam lagi. Cuma saya tidak bisa masuk ke daerah sini karena katanya di sini lumayan dalam, pemirsa. Terlihat goanya airnya memang tidak terlalu jernih,
Tapi sebenarnya saya lihat di sana ada jalan keluar sebenarnya. Nah, mungkin mitos-mitos yang beredar yang mengatakan ada beberapa jalan untuk menuju ke suatu tempat seperti Banten dan Pelabuhan Ratu mungkin di sekitar sana, mungkin saya lihat. Karena bila dilihat dari jangkauan mata, tidak terlihat di situ ujungnya apa. Mitos yang beredar, tempat ini merupakan tempat persinggahan dari Eyang Prabu Siliwangi. Dan di daerah sini, Warnajati, desa Warnajati, itu katanya merupakan tempat dari Taman Mila Kencana atau yang lebih dikenal dengan Taman Prabu Siliwangi. Memang kalau kita mengikuti kisah Prabu Siliwangi, dikatakan bahwa Prabu Siliwangi merupakan raja terakhir. Dan setelah itu menghilang, bukan hanya seorang diri, tetapi juga bersama dengan kerajaannya dan seluruh pasukan-pasukannya. Memang secara akal manusia tidak masuk di akal. Dan tempat ini katanya dulu merupakan tanah dari Pajajaran yang merupakan tempat dari kerajaan Prabu Siliwangi. Makanya bila kita hubung-hubungkan, tempat ini bisa jadi merupakan tempat peninggalan dari Eyang Prabu Siliwangi. Dan setelah tim konon katanya menelusuri lebih dalam mengenai Goa Cukang Lemah yang menjadi salah satu patilasan Prabu Siliwangi, penelusuran berikutnya dilanjutkan ke lokasi selanjutnya, yaitu Goa Nangsi. Yang areanya masih berdekatan dengan Goa Cukang Lemah. Lantas, seperti apa sejarah Goa Nangsi sendiri? Mengapa juga dikait-kaitkan dengan Prabu Siliwangi? Dan hal-hal mistik serta mitos seperti apa yang menjadi kepercayaan masyarakat di sana. Goa Nangsi sendiri juga berlokasi di desa Warnajati, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Konon katanya, goa ini memiliki kedalaman sekitar 30 meter yang mempunyai pintu utama terlihat sangatlah sempit. Namun, jika sudah masuk ke dalam, goa justru terlihat sangatlah luas dan terdapat aliran air serta beberapa jalur untuk jalan. Ketika berbicara mengenai kepercayaan masyarakat, konon katanya Goa Nangsi juga menjadi patilasan Prabu Siliwangi yang dijadikan tempat bersemedi atau bertapa. Bahkan, mitos dan kepercayaan Goa Nangsi yang diyakini sebagai tempat bersemedi Prabu Siliwangi bisa dibuktikan dengan adanya beberapa batu arca yang memiliki bentuk layaknya tempat bersemedi. Tidak hanya itu saja, goa yang dipenuhi dengan banyaknya kelelawar berterbangan ini konon katanya juga dijaga oleh makhluk astral tak kasat mata berbentuk sosok tinggi besar yang dipercaya masyarakat setempat dengan sebutan Mbah Buto Ireng. Dan untuk mengetahui bagaimana mengenai lokasi Goa Nangsi Sukabumi yang dinilai sebagai patilasan Prabu Siliwangi, tim konon katanya pun bergegas menuju lokasi untuk mengeksplorasi kondisi goa saat ini, hingga mencari kebenaran atas mitos-mitos yang